Selamat sore, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara, tema bulan Juni adalah membangun karakter Kristus, ya. Dan minggu yang lalu saya share mengenai kemurahan hati, dan hari ini tema minggu kedua adalah forgiveness atau pengampunan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul menghadapi konflik dalam hubungan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada saat kita membangun hubungan dengan orang lain, maka kita nggak bisa menghindar dari yang namanya konflik. Konflik itu tidak terhindarkan. Ya, jadi pada saat saudara membangun hubungan dengan manusia, maka konflik itu adalah sebuah realita, kenyataan yang harus dihadapi. Katakan dihadapi. Ya. Nah, saudara, apa itu konflik? Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konflik itu segala bentuk benturan, pertentangan, percekcokan, perselisihan, pertengkaran. Nah, kita tentu semua tahu, Alkitab sudah beritahu akar atau sumber utama manusia memiliki konflik, ya, atau pertengkaran dalam hubungan itu karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dosa itu membuat orientasi dan tujuan hidup manusia tidak lagi berpusat kepada Tuhan, tetapi berpusat kepada diri sendiri, self-centered, cinta diri. Nah, kalau kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 2, saya mengajak kita membaca bersama yuk. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu apa, saudara? Bertengkar dan kamu berkelahi. Dan kalau kita lihat di Yakobus pasal 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati, tahu ya iri hati, nggak seneng lihat orang lain seneng, itu iri hati. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebagai orang yang hidup di tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, maka kita tidak bisa menghindar dari orang-orang yang iri hati sama kita. Kita nggak bisa menghindar dari orang-orang yang mementingkan diri mereka sendiri. Kita nggak bisa menghindar dari orang-orang yang berlaku tidak adil kepada kita. Kita nggak bisa menghindar dari orang-orang yang membuli, menghina, mengabaikan, menyingkirkan, dan menolak kita. Kita nggak bisa menghindar dari orang-orang yang membohongi, menipu, menusuk dari belakang, memfitnah dan mengkhianati kita. Dan sebut deretan lainnya. Saudara, intinya begini, kita nggak bisa menghindar dari realita ketidakadilan, kejahatan dan kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena semua orang telah berdosa. Roma 3 ayat 23. Dosa itu artinya manusia melawan Allah. Manusia memberontak kepada Allah. Manusia tidak mau diperintah oleh Allah. Awalnya manusia diciptakan untuk memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah dan sesama, juga dengan alam semesta. Tapi karena manusia melawan, maka terjadilah disharmoni dengan Allah, dengan alam semesta, dan juga antar sesama manusia. Manusia saling melukai satu sama lain. Dosalah yang menjadi akar evil, pain, and suffering. Nah, saudara dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita harus menghadapi konflik dalam hubungan dengan memiliki respon yang benar. Katakan respon yang benar. Nah, saudara, yang pertama, respon yang benar pada saat menghadapi konflik adalah kita perlu memiliki sikap yang mau belajar untuk memahami dan mengerti orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Karena konflik bisa muncul karena perbedaan, saudara. Perbedaan cara berpikir, perbedaan persepsi, perbedaan pemahaman,
Ya, perbedaan kebiasaan, perbedaan karakter, perbedaan kepentingan, dan perbedaan latar belakang keluarga. Ini juga penting loh. Karena sebagai anak, kita itu cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Sebagai anak kita itu cenderung, kita nggak mikir benar salah, kita cenderung untuk mengikuti apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan kita harus akui tidak semua warisan dari keluarga kita itu baik dan benar. Tidak semua pola hidup dan siklus hidup dari keluarga, dari generasi ke generasi, ya istilahnya itu genogram pohon keluarga, itu enggak semuanya benar, saudara. Itu sebabnya kita melihat loh ada orang kok temperamental, suka mencaci maki, ya, ngomongnya kasar dan lain sebagainya. Itu enggak terjadi dengan tiba-tiba. Saya selalu katakan tiba-tiba, tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Anak yang dibesarkan dengan caci maki, anak yang dibesarkan dengan perkelahian, pertengkaran, itu akan cenderung mencaci maki orang lain. Itu akan cenderung untuk bertengkar dan berkelahi dengan orang lain. Itu genogram, pohon keluarga. Nah, saudara harus melihat itu. Makanya kalau orang Jawa bilang, kalau milih pasangan hidup, bibit, bebet, bobot, ya itu filsafat ya. Tetapi ini benar, ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya, saudara. Itu sebabnya kita harus punya kerendahan hati. Katakan kerendahan hati untuk mau belajar, memahami dan mengerti bahwa orang lain itu berbeda dengan kita. Jangan paksa orang lain sama dengan kita. Enggak, orang lain itu berbeda. Ini yang bisa jadi konflik di sini. Ya, kita harus belajar mengerti. Dan yang kedua, kita sebagai orang percaya ya, sebagai orang percaya kita perlu mengambil inisiatif untuk mendekat. Jadi kalau ada konflik saudara, Alkitab ajarin Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului ngerti ya, dulu-duluan. Jadi gak boleh nunggu-nungguan, gak boleh diem-dieman. Orang Kristen, orang percaya itu harus punya budaya kerajaan Allah. Budaya kerajaan Allah adalah ambil inisiatif untuk mendekat. Saling mendahului dalam mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi saudara harus berinisiatif, katakan inisiatif. Gak boleh pasif, kita harus aktif. Bukan soal benar atau salah, tapi masalah respon yang benar. Ya, ambil inisiatif untuk mendekat, lakukan komunikasi yang terbuka. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dan kalau saudara mengalami pencemaran nama baik, saudara harus melakukan klarifikasi. Jangan diam. Kita harus melakukan klarifikasi, tentu dengan mengandalkan pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Nah, ini yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Intinya jangan sampai konflik ini membuat kita memiliki akar pahit dengan orang lain. Nah, apa itu akar pahit? Nah, saudara, kalau saudara baca Ibrani pasal 12 ayat 15, di sana dikatakan begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, root of bitterness, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar yang pahit itu apa? Akar yang pahit itu adalah kemarahan, luka batin yang saudara simpan secara berkepanjangan. Saudara pendam secara berkepanjangan. Sehingga itu mengakar, makin lama makin dalam. Nah, kalau sudah mengakar secara mendalam, susah cabutnya. Kalau pohon baru ditanam sehari, kita cabutnya gampang. Halo, betul nggak? Tapi kalau pohon sudah ditanam 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Saudara coba cabut itu akarnya, gampang susah? Halo? Susah banget. Butuh alat besar kali untuk cabut itu. Karena kenapa? Makin lama makin dalam. Karena dibiarkan itu akar pahit. Makanya Alkitab bilang di Efesus pasal 4 ayat 26-27, kalau kamu marah, cepat dibereskan, jangan sampai matahari terbenam. Konflik itu harus dipersingkat, katakan dipersingkat. Ya, kita harus selesaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, merdeka. Jadi kemarahan itu tidak baik untuk disimpan. Lihat, matahari udah mau terbenam belum? Ya, artinya apa? Nggak boleh dendam, nggak boleh berkepanjangan. Marah-marah, oh it's okay, marah. Ya, tapi juga jangan terlalu sering marah, nanti nggak bagus serangan jantung. Ya, tekanan darah tinggi. Nah, tapi kalau saudara marah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kau harus selesaikan itu dengan cara yang benar. Jangan simpan kemarahan. Bilang kanan kiri, jangan simpan kemarahan lama-lama. Amin. Nggak boleh lama-lama ya, marahnya nggak boleh lama-lama. Nah, saudara, karena kalau saudara simpan lama-lama mengakar, makin lama makin
dalam sampai akhirnya jadi akar yang pahit. Dan kalau udah jadi akar yang pahit, susah cabutnya. Ya, susah cabutnya. Nah saudara, orang yang paling berpotensi melukai hati kita itu adalah orang yang dekat dengan kita. Orang yang paling berpotensi menyakiti atau melukai hati kita itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau sekarang saya minta saudara keluarin handphone saudara, lihat, coba buka note. Ya, di note saudara saya minta saudara sekarang catat nama orang-orang yang melukai hati saudara. Kalau boleh saya tebak, nama yang saudara catat di note saudara itu pasti adalah orang-orang yang dekat denganmu. Nggak mungkin ajuma-ajuma di pasar atau ajosi-ajosi di Cihaco, nggak mungkin. Kita nggak akan terlalu peduli kalau mereka melakukan kesalahan. Nggak peduli bahkan, ya, it's okay, jauh. Tapi kalau itu adalah keluarga kita, papa, mama, kakak, adik, suami, istri, ya, teman, sahabat, pacar, orang yang secara intensional sama kita setiap hari terus menerus, nah itu dia, saudara. Itu orang-orang yang berpotensi melukai hati kita. Semakin kita dekat dengan seseorang, lalu orang tersebut melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kepada kita, berulang kali. Aku mencoba ya, saudara, itu akan melukai hati kita. Kesalahan yang sama berulang-ulang dan dia adalah orang yang kita cintai, orang yang dekat sama kita, orang yang kita percayai. Woi, itu sakitnya tuh di sini. Dan jika kekecewaan dan luka hati ini tidak segera saudara bereskan dengan cara yang benar, maka lama-lama jadi akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan kecemaran bagi banyak orang. Lalu bagaimana solusinya? Nah, ini dia tema minggu kedua. Solusi supaya tidak tumbuh akar pahit adalah saudara harus belajar mengampuni. Saya pakai kata belajar karena saya tahu mengampuni itu tidak mudah. Makanya saya pakai kata belajar mengampuni. Karena mengampuni ini butuh latihan. Katakan butuh latihan. Terus menerus. Bilang kanan kiri, jangan menyerah untuk latihan. Amin. Jangan menyerah untuk latihan. Amin. Memang kita tidak terbiasa mengampuni, kita tidak otomatis bisa mengampuni. Itu perlu dilatih. Sama kalau saudara exercise itu perlu latihan, perlu konsisten. Exercise fisik oke, tapi exercise mental, rohani juga penting saudara. Ya, dan mengampuni itu salah satu exercise untuk saudara menjadi dewasa secara rohani. Kenapa? Karena Tuhan kita mempraktekannya. Kalau saudara lihat Matius pasal 6 ayat 12, Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Apa saudara? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau dibalik bagaimana? Begini. Kalau saudara tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, itu sama saja seperti saudara berdoa, Bapa jangan ampuni kesalahan kami sama seperti kami tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Ada nggak yang berani doa begitu? Angkat tangan tinggi-tinggi. Bapa jangan ampuni dosa dan kesalahanku sama seperti aku tidak mau mengampuni dosa dan kesalahan orang lain. Ada yang berani doa gitu? Gak pernah saya dengar orang Kristen doanya seperti itu. Selalu minta ampun terus, tapi untuk mengampuni orang belum tentu mau. Gak fair. Ya, gak fair. Ini doa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, saya mau mengajak saudara melihat Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Buka saja teksnya, gak akan saya bacakan, banyak soalnya. Saya cerita aja, dan saya pikir ini cerita saudara tahu lah, populer. Perumpamaan tentang pengampunan. Suatu kali Petrus itu datang ke Tuhan Yesus, kemudian Petrus tanya, Tuhan sampai berapa kali sih aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali, kalau orang Indonesia 3 kali kan, tapi kalau orang Yahudi itu 7. Lalu Yesus jawab, bukan Petrus, bukan sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Setelah Yesus berkata demikian, Yesus kasih perumpamaan kerajaan sorga itu seperti seorang raja yang hendak membuat perhitungan. Nah, menarik tuh kata perhitungan. Nah, saudara bisa lihat, sekarang pun bisa lihat teksnya ya, karena nggak akan saya bacakan. Dikatakan begini, ada seorang hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta kepada sang raja. Nah, 10.000 talenta itu berapa besar sih? Oke. Saudara, saya mau beritahu bahwa 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar.
Ini mata uang Romawi pada zaman itu, saudara ya. Nah, 1 dinar itu adalah upah pekerja dalam 1 hari. Tiap negara beda-beda nih ya. Upah pekerja dalam 1 hari, makanya saya nggak mau pakai mata uang karena beda setiap negara. Jadi ini adalah upah pekerja dalam 1 hari. Berarti 6.000 dinar itu adalah upah 6.000 hari bekerja. Oke? 6.000 hari itu berapa tahun sih? Bagi aja. 1 tahun kan 365 ya. Jadi 6.000 bagi 365 adalah 16.438 tahun. Susah ya, dibuletin aja. 16,5 tahun. Itu 1 talenta. Saudara bisa bayar hutang 1 talenta kalau saudara kerjanya 16,5 tahun. Lama atau cepat? Nah, hamba ini ngutangnya bukan 1 talenta. Berapa talenta? 10.000. Berarti kerja berapa lama tuh baru bisa lunas hutangnya? Halo? Kaliin aja 10.000 kali 16,5 tahun. Berapa lama kerja saudara? 165.000 tahun. Saya tanya, siapa manusia yang bisa hidup selama 165.000 tahun? Lambaikan tangan. Ada? Ada yang tahu? Ada? Gak ada, bahkan mustahil. Katakan mustahil. Tidak ada saudara. Itu sebabnya kalau saudara baca perumpamaan ini, ketika sang raja, nah saya senang juga sama si raja ini. Si raja ini nggak mendiamkan hutang hamba itu loh. Dia nggak mendiamkan, nggak membiarkan, nggak mengabaikan. Tapi dia panggil dan dia minta hamba itu untuk bayar. Ini menarik. Ya, raja ini raja yang sabar, tapi bukan berarti sabar itu mendiamkan, membiarkan dan mengabaikan kesalahan. Enggak. Sabar itu artinya berani menyatakan kesalahan. Sabar itu berarti berani menegur. Itu sabar. Raja ini raja yang sabar, tapi dia panggil dan dia minta hamba ini untuk membayar. Baca aja. Nah, tetapi hamba ini tidak bisa bayar. Karena dia tahu dia nggak mungkin hidup 165.000 tahun. Itu sebabnya kalau saudara baca, hamba itu sujud menyembah kepada sang raja. Dan dia memohon belas kasihan. Dan apa yang terjadi? Sang raja ini melihat bahwa hamba ini tidak mungkin atau mustahil, makanya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutang hamba tersebut. Artinya apa? Raja ini tidak hitung-hitungan. Katakan tidak hitung-hitungan. Apa artinya mengampuni? Tidak hitung-hitungan. Tidak menghitung-hitung lagi. Itu artinya. Tidak menghitung-hitung lagi kesalahan atau pelanggaran. Tapi cerita ini belum selesai. Tahu kan? Setelah dapat mercy, setelah dapat belas kasihan, pengampunan, hamba ini keluar ketemu temannya. Temannya utang sama dia 100 dinar. Nah 100 dinar itu saudara, artinya 100 hari kerja. Ingat, 1 dinar upah kerja 1 hari. Jadi 1 bulan itu kan 30 hari. 100 dinar itu bisa dibayar kalau kita kerja selama 3 bulan 10 hari. Dan temannya ini janji loh. Dia janji loh, dia akan lunasi hutangnya itu. Dia minta sabar. Sabar, tunggu 3 bulan 10 hari aku akan bayar. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba yang baru saja terima pengampunan, baru saja terima belas kasihan dari sang raja. Apa yang dilakukan saudara? Halo? Baca ayat 28 sampai 30, hamba itu mencekik temannya, dia tangkap temannya dan dia masukkan temannya itu ke dalam penjara. Kejam. Oh kejam. Kita gemes ya ngelihat hamba ini. Terlaluan, kebangetan gitu ya. Ini kalau drama ya. Rasanya pingin ya terkam. Tapi jangan hakimi dulu hamba ini saudara. Karena hamba ini adalah analogi dari orang-orang percaya yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Dan itu bisa jadi kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tahu ini analogi ya, ini perumpamaan. Bukan real, bukan, ini analogi. Tapi kita semua tahu siapa yang Yesus maksud dengan hamba yang berhutang 10.000 talenta itu. Siapa saudara? Saudara dan saya, kita semua orang-orang berdosa. Nah ini menariknya Alkitab, saudara harus tahu konsep Alkitab. Salah satu konsep Alkitab, dosa itu bagaikan hutang. Ini konsep Alkitab ya. Jadi kalau manusia itu berdosa kepada Allah, dosa artinya melanggar perintah Allah, melawan perintah Allah. Itu bagaikan surat hutang. Oke, dan kita harus bayar itu. Dan Allah suci, Allah kudus. Itu sebabnya untuk saudara bisa bayar lunas, saudara harus hidup dalam kesucian secara sempurna. Yes,
Cara bayar lunasnya adalah saudara harus dalam posisi kesucian secara sempurna. Ada nggak? Nggak ada. Satu dosa saja sudah membuat kita tidak layak untuk bersekutu dengan Allah yang suci itu. Dan dia bukan hanya suci, tapi dia adil. Adil itu bukannya mengabaikan atau membiarkan dosa. Allah itu menyatakan dosa. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia itu untuk menyatakan dosa dan menyelesaikan dosa di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus itu berkata, inilah upah dosa. Aku tanggung upah dosa. Jadi Allah yang adil itu adalah Allah yang menghukum orang berdosa. Itu adil. Yang salah harus dihukum, itu adil. Dan Allah menjatuhkan penghukuman, tapi Allah tidak menjatuhkan penghukuman kepada manusia. Allah menjatuhkan penghukuman dosa kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus. Yuk ulangi yuk, kasih keadilan Allah bertemu melalui pengorbanan Yesus. 2, 3, kasih dan keadilan Allah bertemu melalui pengorbanan Yesus. Kalau saudara mau menghitung berapa besar hutang saudara kepada Allah, maka saudara harus teliti menghitung apa yang Yesus bayar di atas kayu salib. Dari situlah saudara baru bisa tahu sebesar apa hutang dosa saudara di hadapan Allah. Dan sebesar apa kasih dan pengampunan Tuhan kepada saudara. Saudara, hutang dosa kita yang sebesar 10.000 talenta, 165.000 tahun bekerja, sudah dibayar lunas oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang tidak bersalah rela membayar apa yang seharusnya dibayar oleh kita. Yang bersalah karena dia tahu kita mustahil bisa membayar hutang dosa kita sampai lunas. Sama seperti hamba itu mustahil bisa hidup 165.000 tahun untuk bekerja melunasi. Tuhan tahu kita gak mungkin bisa. Makanya kasihnya dinyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya mereka tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah makna kasih dan pengampunan. Dan menarik, Tuhan Yesus itu bukan hanya mengajar tentang pengampunan. Omong doang, enggak. Tapi Tuhan Yesus mempraktekkan pengampunan. Di mana Yesus mempraktekkan pengampunan, saudara? Kalau saudara belajar, di atas kayu salib ada 7 perkataan Yesus. Ini biasanya dikhotbahkan di Jumat Agung. Dan perkataan pertama Yesus di atas kayu salib itu adalah forgiveness. Jadi Yesus mengucapkan pengampunan itu dalam kondisi yang sangat amat sakit. Nah, saya harus jelasin. Kayu salib nih. Jadi begini, pada masa pemerintahan Roma, saudara, itu hukuman yang paling sadis pada masa itu adalah hukuman salib. Jadi kalau ada penjahat besar, itu pasti dihukumnya hukum salib. Kenapa? Supaya nggak ada orang yang berani memberontak kepada pemerintah Roma. Jadi pemerintah Roma itu jahat, sadis, kejam. Mereka nggak mau ada satu orang pun dari jajahan Roma yang berani memberontak. Itu sebabnya kalau ada yang berani, akan dihukum dengan hukuman salib. Kenapa hukuman salib? Karena kalau orang sudah kena hukuman salib, saudara, dia mengalami kondisi sakitnya fisik dan juga mental. Sorry, saya harus kasih tahu sama saudara nih. Orang yang dihukum salib itu ditelanjangi. Yesus mengalami pelecehan seksual, saudara. Sexual abuse. Kalau saudara mengalami pelecehan seksual, saudara nggak sendirian. Yesus ngalamin pelecehan seksual. Ditelanjangi, dipermalukan. Dan saudara harus tahu, memang tangan dipaku, kaki dipaku, tapi itu nggak membuat orang jadi mati, saudara. Enggak, cuma dibikin sakit. Jadi dipaku itu nggak mati. Dibikin sengaja, dibikin sakitnya itu berkepanjangan. Nggak langsung mati. Kalau dipenggal kepala tuh kan enak ya. Kalau zaman sekarang maka lebih enak lagi. Selesai. Ini enggak. Dibuat lama sakitnya. Supaya kapok, benar-benar kapok. Nggak ada yang berani berontak sama Roma, saudara. Itu. Dan saya mau kasih tahu ya, reaksi manusia itu, ini saya ngomong karena saya juga ngalamin. Orang itu kalau lagi dalam kondisi yang sangat sakit, itu kita jadi orang yang paling egois dan kita jadi orang yang paling marah. Betul gak? Doa orang kalau sakit apa? Cepat sembuhin. Kalau gak sembuh apa? Tuhan panggil aku. Mati aja. Karena kita benci sama rasa sakit. Iya gak? Iya. Iya. Dan saat kita mengalami ketidakadilan, disitulah kita paling marah. Bener gak? Halo, saudara kalau diperlakukan tidak adil, disitulah saudara paling marah.
Yesus itu diperlakukan tidak adil. Tapi perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah forgiveness. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Saudara, orang kalau lagi sakit, hatinya pahit, itu lidahnya bahaya, saudara. Benar gak? Orang tuh kalau sakit hati, saudara, itu kata-kata yang keluar dari mulut itu apa? Sumpah serapah, kutukan, caci maki, bener gak? Tapi kalau itu Sajang Nim, itu Paksa Nim, saudara gak berani. Saudara pasti permisi ke Huajangsil. Nah di Huajangsil itu keluar, itu kebun binatang segala macam. Tapi begitu ketemu lagi, tapi sebenarnya itu kebun binatang, caci maki, karena apa? Dia perlakukan saudara tidak adil. Halo, yang gak usah angkat tangan lah. Kita beraninya di belakang, gak berani di depan. Ya kan, tapi di depan gak apa-apa, kencan aja. Padahal, iya gak? Tapi Yesus ngalamin itu, rasa sakit. Loneliness, kesendirian, fisik dan mental. Tapi dia bilang apa? Mengampuni. Wah, ini teladan kasih yang luar biasa, amin. Banyak dari saudara yang mau jadi serupa dengan Yesus. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, bilang kanan kiri, belajar mengampuni. Ya, saya pakai kata belajar sekali lagi karena memang tidak mudah. Siapa yang bilang mudah? Ya, ini pendeta ngomong aja. Iya, saya nggak ngomong aja. Memang nggak mudah. Ya, nanti saya juga akan cerita, saya punya pengalaman kok. Ya, memang tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita mau menjadi dewasa secara rohani, kalau kita mau jadi serupa dengan Yesus, salah satu karakter Yesus adalah kasih dan pengampunan. Nah, sudah dikasih Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 13, Rasul Paulus tulis gini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Kita baca bersama 2-3, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Saudara, memberi pengampunan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Kita tidak bisa memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita kalau kita belum pernah secara pribadi punya pengalaman diampuni oleh Tuhan. Karena kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Minggu lalu saya sudah share. Kalau kita nggak punya pengalaman kasih dan pengampunan dari Tuhan, kita nggak bisa memberi kasih dan pengampunan ke orang lain. Orang yang tidak merasa dirinya dikasihi, nggak bisa mengasihi orang lain. Ini common sense nih, common sense. Orang yang susah mengasihi orang lain karena dia tidak merasa dikasihi. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Ya, ini common sense. Tapi prinsip Alkitab, Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni as God in Christ forgave you. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah saudara secara pribadi sudah punya pengalaman diampuni oleh Tuhan? Pertanyaan ini sangat penting. Saya nggak akan minta saudara langsung mengampuni. Jangan loncat langsung mengampuni orang, wah itu susahnya bukan main. Tapi step pertamanya adalah refleksi diri. Apakah saudara ini sudah punya pengalaman secara pribadi dikasihi dan diampuni oleh Tuhan? Kenapa ini penting ditanyakan yang pertama? Iya, karena pengalaman kita menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan itulah yang akan menjadi kekuatan untuk kita bisa belajar memberi pengampunan kepada orang lain yang memperlakukan tidak adil kepada kita. Terima kasih, receive, baru bisa give. Gak bisa give kalau gak receive. Gak bisa kasih kalau gak terima, harus alami dulu kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Harus alami dulu yang ini. Tak kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri
pulihkanku, sembuhkanku. Nah saudara, ada dua hal yang bisa kita lakukan pada saat kita mau mengambil keputusan untuk mengampuni orang lain. Yang pertama, kita harus menghitung secara detail berapa besar kerugian yang kita terima akibat kesalahan orang tersebut kepada saudara. Sama seperti raja itu, dia datang untuk buat perhitungan sama hamba yang berhutang. Dan dia hitung itu hutangnya 10.000 talenta, dihitung. Ini langkah pertama, karena pengampunan artinya saudara bersedia menanggung kerugian yang dibuat oleh orang tersebut kepada saudara. Dan biasanya di langkah pertama ini orang berusaha untuk denial. Apa itu? Menghindari atau menyangkal atau menolak realita kalau dia pernah disakiti. Oh ini udah lama kok Dedi, gak usah dibahas mengenai ini. Ini kejadiannya udah lama, udah lupa. Ya, gak usah dibahas lah. Harus dibahas saudara. Karena kalau gak dibahas, gak pernah selesai, gak pernah tuntas pengampunan itu. Dan saudara gak akan pernah bisa mengasihi secara penuh kalau hatimu masih terluka. Harus dibahas. Ya. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, saudara harus membuka diri untuk menceritakan perasaan saudara, betapa sakitnya luka yang ada pada diri saudara. Keterbukaan awal dari pemulihan. Ya harus ngomong sakitnya bagaimana, harus cerita saudara. Jadi di langkah pertama kita diminta untuk memikirkan, menghitung kerugian, membuat analisa secara detail. Dan di langkah kedua ini kita diminta untuk merasakan rasa marah. Diungkapkan rasa marah. Kalau mau nangis juga silakan nangis. Makanya nih ya, gak semua ajaran itu benar ya. Ada ajaran anak cowok gak boleh nangis, anak cowok kok nangis. Kenapa anak cowok gak boleh nangis? Nangis itu emosi, perasaan yang perlu lama-lama kalau kita gak pernah mengungkapkan emosi, gila kita. Depresi kita. Nangis itu gak apa-apa. Pria wanita boleh nangis tapi jangan cengeng. Nah ini beda antara nangis sama cengeng. Kalau cengeng bicara mental, mudah menyerah. Kita jadi orang gak boleh mudah menyerah karena kita punya Tuhan yang tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Amin. Tapi nangis boleh gak? Boleh. Betapa berat hidup ini, perlakuan tidak adil. Saudara nangislah. Meskipun pria itu bukan berarti saudara gak maskulin, tetap oke. Justru pria yang sejati adalah pria yang berani, original, otentik. Gak pakai topeng kepura-puraan, I'm fine, I'm okay, padahal di dalamnya remuk. Ya, kalau remuk bilang aja remuk, itu pria sejati. Ya, nanti di akhir bulan Cool Gabungan kita para pria akan kumpul ya. Sama Pastor Elvan, yang wanita nanti kumpul sama Pastor Ruth. Kita Cool Gabungannya agak spesial nih tanggal 30 Juni. Ya, kita ngomongin soal masalah pria. Dan masalah wanita di grup yang berbeda. Ya. Karena menurut saya kalau di Indonesia ada gerakan godly man ya, pria sejati, wanita bijak. Karena ini perlu dibahas, ada banyak ajaran-ajaran yang gak sesuai Alkitab sebenarnya. Pria boleh nangis saudara, ungkapkan perasaanmu, it's okay. Mau teriak juga gak apa-apa tapi jangan di dekat orang teriaknya, lagi corona saudara ya. Pergilah ke gunung gak ada orang, teriaklah di sana. Gawat kalau teriaknya di Cihacol. Nah saudara, ya seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Yohan Candawasa berkata, setiap luka yang muncul dalam hidup kita itu menimbulkan dua salib. Salib yang pertama adalah salib yang orang lain perbuat kepada kita. Saudara harus menghadapi rasa sakit yang orang lain perbuat kepada saudara. Beliau bilang facing the fact and facing the feeling. Harus hadapi bagaimana rasanya ditolak, ditusuk dari belakang, difitnah, dikhianati, dijolimi, dilecehkan, dibully. Semuanya itu harus kita hadapi. Itu sesuatu yang dilakukan orang lain kepada kita. Dan Yesus hadapi. Di kayu salib Yesus menghadapi rasa sakit karena kesalahan dan dosa orang lain. Dosa kita, bukan dosa Yesus. Nggak adil sebetulnya. Tapi Yesus hadapi ketidakadilan itu. Yang kedua, salib kedua adalah salib yang kita buat untuk orang lain. Nah di salib kedua inilah barulah kita bicara mengenai forgiveness. Jadi setelah kita menghitung secara detail semua kerugian, kerusakan, kehancuran yang kita terima akibat kesalahan orang itu kepada kita. Maka kita mengambil keputusan, ini dia yang gak mudah ya. Kita mengambil keputusan untuk membayar semua kerugian, kerusakan dan kehancuran yang kita terima akibat kesalahan orang kepada kita. Itulah pengampunan. Roma 12 ayat 21, jangan kamu kalah terhadap kejahatan tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, pengampunan itu berkaitan dengan kebenaran dan keadilan. Saya ulangi,
pengampunan itu berkaitan dengan kebenaran dan keadilan. Karena pada saat saudara mengampuni, maka itu artinya saudara melakukan usaha secara aktif untuk menghentikan bertambahnya kejahatan di dunia ini. Karena kalau saudara balas dendam, jahat balas jahat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka itu artinya saudara sama jahatnya dengan orang yang berbuat jahat kepada saudara. Dan saudara menambah angka kejahatan di dunia ini. Jadi pengampunan itu berkaitan dengan kebenaran dan keadilan. Dan saya mengutip saudara dari seorang hamba Tuhan yang berkata, mengampuni merupakan sebuah keputusan yang menyakitkan. Menyakitkan saudara. Siapa yang bilang mudah? Menyakitkan untuk menerima orang yang melukai kita sebagai sarana yang Allah pakai untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kristus mengampuni, itu sebabnya kita mengampuni. Kristus mengasihi, itu sebabnya kita mengasihi. Jadi hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang Kristus yang hidup di dalam kita. Katakan amin. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20, aku telah disalibkan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, kesombongan, keangkuhan, pride, ego, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Aku hidup, tetapi bukan sendiri aku hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah saudara, mengampuni itu tidak berarti kita suka dengan apa yang terjadi. Wih, saya suka loh dilukai. Lukai dong. Saya suka loh diperlakukan tidak adil. Itu saudara kurang saon itu. Ya. Siapa yang suka? Enggak ada. Kita gak suka. Mengampuni juga tidak berarti kita membiarkan dan mengabaikan apa yang terjadi. Udahlah diemin aja, udahlah abaikan. Kita kan orang Kristen, gak usah dibahas-bahas lah. Orang Kristen kita marah ya. Enggak, saya emang gak pernah marah dalam hidup ini. Bohong. Dusta itu pasti. Dan gak bisa sembuh tuh kalau kayak gitu. Terus pakai topeng. Self-defense mechanism. Itu yang bikin orang depresi saudara. Gak mau jujur. Depresi. Kita harus jujur. Kita gak mau membiarkan dan mengabaikan apa yang terjadi. Konflik itu gak bisa didiamkan, dibiarkan, diabaikan, dilupakan. Gak bisa, gak akan pernah lupa. Mau minum Panadol berapa banyak pun, tetap gak akan lupa saudara. Itu masuk pikiran bawah sadar, gimana mau lupa sih. Mengampuni itu juga tidak berarti kita suka dengan orang yang menyakiti kita. Kita gak suka. Mengampuni juga nih penting nih. Tidak berarti kita jadi hilang ingatan. Udah lupa tuh. Amnesia. Tuhan tidak pernah membuat kita jadi amnesia, saudara. Kita masih tetap ingat. Tapi kita tidak mau mengingat-ingat. Nah, itu dua hal yang berbeda. Mengampuni tidak ingatan, lupa dengan apa yang terjadi. No, tapi mengampuni itu adalah kita ingat, tapi kita tidak lagi menyimpan kemarahan saat ketemu sama orang itu. Itu mengampuni. Ingat. Tapi kita tidak lagi merasa marah pada saat bertemu dengan orang yang menyakiti kita. Ayo, jadi ukurannya apa? Kalau ketemu, cek ada kemarahan enggak? Kalau enggak ada, berarti saudara sudah tuntas mengampuni. Ada banyak orang bilang, enggak mau ketemu. Aku udah mengampuni, udah lupa. Orangnya mau datang, enggak ada, enggak bisa. Aku mengampuni, udah lupa. Orangnya mau, enggak bisa, enggak mau ketemu. Itu enggak mengampuni, bohong itu. Kalau saudara mengampuni, ketemu orangnya. Ketemu aja. Thank you, kamu buat aku lebih dewasa. Udah enggak ada kemarahan. Aku gak suka dengan apa yang kamu lakukan, tapi Allah memproses aku menjadi lebih baik karena rasa luka itu. Thank you. Kamu jadi vitamin dan sparring partner yang baik untuk membuat aku lebih rendah hati, lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bermurah hati. Gak ada yang amin ya.
Memang kita semua benci rasa sakit. Iya, saya tahu itu ya. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves to get well and move on. Let it go, let it go. Itu karena Tuhan cinta sama saudara. Saudara, Tuhan itu kalau kasih perintah bukan untuk keuntungan Tuhan. Tuhan kalau kasih perintah karena dia cinta banget sama kita. Dia tuh pingin kita hidup dalam kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, tidur nyenyak, makan kenyang, kerja, sekolah, kuliah gak terganggu, pikiranmu, emosimu stabil, dan kau boleh mengalami masa depan yang penuh pengharapan. Itu yang Tuhan mau. Tapi itu gak bisa terjadi karena akar pahit itu kalau gak dicabut, kerusuhan dan kecemaran. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Hati-hati iblis, jangan diberi keuntungan. Jangan pernah kasih keuntungan kepada iblis. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Bagaimana caranya Ko Dedi? Ampuni. Tutup pintumu, jangan buka untuk iblis masuk. Supaya hidupmu penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mother Teresa, salah seorang yang sangat dihormati di gereja Katolik, memberikan sebuah quotes yang saya kutip. Orang sering keterlaluan, tidak logis dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, maafkanlah mereka. Bilang kau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu, pamrih, gak tulus, ada udang di balik siomay. Bagaimanapun tetaplah berbaik hati. Kata Mother Teresa. Bilang kau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Bagaimanapun jujur dan terbukalah. Bilang kau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain menjadi iri. Bagaimanapun berbahagialah. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikanlah yang terbaik dari dirimu karena ini bukan urusan antara engkau dengan mereka. Bukan urusan antara engkau dengan orang lain. Tapi ini adalah urusan antara engkau dengan Tuhanmu. Keren banget ini Mother Teresa. Dia praktekkan Kolose 3 ayat 23. Kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan yang kamu cintai. Bukan untuk manusia. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Roma 12 ayat 17 sampai 19 kita baca bersama 2-3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, jangan cari musuh. 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Saudara, pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Jangan berani mengambil haknya Tuhan. Orang yang membalas dendam, jahat dibalas jahat, itu adalah orang yang berpikir Tuhan itu tidak peduli dengan kebenaran dan keadilan. Tuhan itu gak mampu menyelesaikan, makanya aku bantuin Tuhan. Aku aja yang habisin orang itu. Karena Tuhan gak mampu, Tuhan gak peduli dengan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Wih bahasanya. Dan itu sebuah penghinaan terhadap Tuhan yang benar dan adil. Balas dendam merupakan sebuah penghinaan dan perampasan hak Tuhan. Itu bukan hak saudara. Kenapa kita percaya kehidupan setelah kematian? Salah satu alasannya kita percaya kehidupan setelah kematian adalah karena ada murka Allah. Kita lihat dunia ini tidak adil, orang-orang tidak adil. Dan kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, berarti Allah tidak adil. Tapi kita tahu akan ada kehidupan setelah kematian, ada penghakiman, ada pengadilan, ada murka Allah. Salah satu alasan kita percaya ada kehidupan setelah kematian karena realita ketidakadilan di dunia ini. Bagaimana menjawabnya realita ketidakadilan? Sampai akhir hidup mungkin orang itu juga tetap senang. No, ada kehidupan setelah kematian. Dia harus bertanggung jawab di pengadilan penghakiman nanti. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf menyadari kebenaran ini. Yusuf perjanjian lama anak Yakub, saudara tentu tahulah ceritanya sudah terkenal ya. Yusuf dijual saudara
sama saudara kandungnya. Bayangin saudara punya keluarga, saudara kandung jual saudara, dan Yusuf mengalami penderitaan. Difitnah, betul 13 tahun dia mengalami penderitaan. Dan ketika dia berhadapan sama orang-orang yang berbuat jahat kepada dia, ingat waktu itu Yusuf punya kekuasaan dan kesempatan. Ini dua hal yang kita tunggu-tunggu untuk balas dendam. Biasanya orang itu belum mau balas dendam ya, karena nunggu dua ini, kekuasaan dan kesempatan. Kalau belum ada kekuasaan dan kesempatan, biasanya orang nunggu dulu. Bukan berarti dia mengampuni, enggak, dia nunggu. Tapi begitu sudah ada power di tangan dan sudah ada kesempatan, dia akan balas dendam. Itu manusia secara umum begitu. Dan Yusuf punya kekuasaan dan kesempatan. Ketika dia ketemu sama saudara-saudaranya itu, dia penguasa Mesir. Dia tinggal panggil Algojo atau siapa untuk habisin orang-orang yang berbuat jahat kepada dia, itu gampang banget. Dia penguasa Mesir. Dia punya power, dia punya kekuasaan, dan dia punya kesempatan karena orang-orang yang berbuat jahat kepada dia ada di depan mata dia. Dan mereka semua ketakutan. Kalau saudara baca Kejadian pasal 50, saudara-saudara Yusuf itu ketakutan banget. Mereka bilang sebentar lagi habis kita, dia pasti balas dendam. Tapi saudara lihat kalimat yang diucapkan Yusuf yang punya kekuasaan dan kesempatan untuk balas dendam. Yusuf bilang begini, aku inikah pengganti Allah? Tuh, Yusuf gak berani merampas haknya Tuhan. Yusuf gak berani menghina Tuhan. Pembalasan itu hak Tuhan, bukan hakku. Aku adalah mengampuni, mengasihi, itu bagianku. Ayat 20 kita baca bersama yuk. 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Israel dipelihara. Ya, sudah tahu kisahnya kan, kelaparan Mesir itu. Jadi pengampunan itu karena Yusuf melihat pain has a purpose. Pain has a message. Ya. Rasa sakit itu gak kebetulan, rasa sakit itu punya message, punya pesan, punya purpose, punya tujuan yang besar. Tangan Tuhan sedang merendah, sakit saudara, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Amin. Kita belum bisa mengerti sekarang. Kita belum bisa memahami sekarang. It's okay. Hatiku percaya, my heart will trust in you. Gimana depannya ya? Saat ku tak mengerti jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. In you, Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Saudara, saya undang para pelayan maju ke depan. Pengampunan yang kita berikan kepada orang lain, itu baru bisa kita lakukan kalau kita sudah mengalami kasih dan pengampunan Tuhan di dalam Kristus. Itu sebabnya sekarang yang perlu kita refleksikan dari diri kita adalah apakah kasih Tuhan sudah ada dalam hatimu? Karena kalau kasih Tuhan sudah ada dalam hati kita dan kasih Tuhan itu memenuhi hati kita. Saudara mau kasih Tuhan memenuhi hati saudara? Amin. Gimana caranya supaya kasih Tuhan memenuhi hati kita? Gampang. Tinggallah di dalam kasih itu. Tinggal aja. Serahkan pikiran, emosi, perasaan, kehendak. Serahkan pengalaman trauma, pelecehan, pengabaian, penolakan, penghinaan, ketidakadilan. Serahkan. Pengalaman tidak menyenangkan itu, pengalaman buruk itu yang dilakukan oleh papa, mama.
diperlakukan oleh kakak, adik, teman, sahabat yang mengkhianati saudara, menusuk dari belakang, memfitnah saudara, membuang saudara, menyingkirkan saudara. God is in control. Tuhan itu berdaulat, dia pegang kendali, dia tahu persis setiap detail rasa sakit yang kau alami karena Yesus pun mengalaminya. Loneliness, kesepian, pelecehan seksual, difitnah, dibuang, ditolak, disakiti fisik, mental, rohani, semua Yesus alami. Jadi gimana kuncinya Ko Dedi? Datang sama Yesus karena dia ngalamin. Dia ngalamin. Datang pada salibnya. Ingat cinta Tuhan pada salib itu. Kalau saudara susah mengampuni, datang pada salibnya dan ingat cinta Tuhan dan serahkan itu padanya. Bukan yang gak bisa, saudara gak mau. Pengampunan itu bukan soal bisa gak bisa, mau atau enggak. Karena kalau saudara mau, pasti bisa. Karena kasih Tuhan yang akan memampukanmu, amin. Kuncinya adalah mau. Mau aja. Saudara, saya cerita gini, saya sempat share di Cool ya waktu itu. Saya juga punya cukup banyak pengalaman, tapi yang paling ya, saya mau cerita yang paling. Itulah pengalaman ketika saya melihat papa saya mengalami kekerasan secara fisik dari keluarga. Ya, saya nggak akan cerita secara detail. Dan mama saya diperlakukan dengan sangat tidak adil. Dan kami semua punya hak sebenarnya untuk balas dendam. Tapi satu hal yang saya selalu ingat waktu itu umur saya 14 tahun. Saya pahit hati sama keluarga yang memperlakukan papa mama saya seperti itu. Tapi mama saya seorang yang cinta Tuhan. Dan saya selalu ingat kata-kata dia dari dulu sampai sekarang konsisten. Dad, pembalasan itu haknya Tuhan, bukan bagian kita. Bagian kita adalah mengasihi dan mengampuni. Dan itu diucapkan oleh orang yang mengalami ketidakadilan. Kalau saya yang ngucapin gampang gak ngalamin. Itu yang ngalamin, yang ngomong. Dan saya lihat mama saya gak cuma omong doang, enggak. Tapi dia sampai dari waktu itu, sampai hari ini dia tetap mengasihi dan berbuat baik sama keluarga yang memperlakukan sewenang-wenang seperti itu. Sampai hari ini. Saya gak lihat ada kepahitan di hati mama saya, gak ada. Kalau papa saya masih berproses, tapi mama saya dia praktekkan itu. Dan itu membuat saya, kakak saya, kita semua sampai hari ini, dari waktu itu sampai hari ini, kalau ketemu sama orang-orang yang menyakiti, melukai papa mama, kami juga gak ada kemarahan. Kami bisa mengasihi dan ada belas kasihan sama mereka. Kami kasihan sama mereka. Karena tadi saya bilang, tiba-tiba gak terjadi dengan tiba-tiba. Orang terluka akan cenderung melukai. Jadi kalau saudara lihat ada orang ngomongnya pahit, itu karena dia pahit hatinya saudara. Dia sendiri terluka. Coba lihat orang dari sudut pandang Tuhan. Supaya kita bisa mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Makanya kuncinya adalah kasih Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Saudara, tentu hal begini sensitif ya. Ini lebih bagus kita share-nya itu di Cool ya. Karena di Cool kita cuma sedikit. Kita bisa lebih terbuka, lebih berani daripada di ibadah umum seperti ini. Kalau sudah belum join Cool, setiap Rabu kita ada Cool via Zoom. Di situ kita masuk breakout room, kita nggak dengerin khotbah, enggak, tapi kita sharing ya. Kita sharing. Khotbah itu cukup hari Minggu. Ya, para pelayan yang sharing firman di Cool jangan lama-lama ya. 15-20 menit udah. Setelah itu sharing, lebih ke sharing. Jangan berkhotbah terlalu lama. Karena disitulah kita bisa lebih banyak terbuka cerita. Ini khotbah seperti ini ngomongnya doang mudah, tapi prakteknya susah. Nah, itu dibahas di Cool. Siapa orang-orang yang melukai hati saudara, yang saudara susah mengampuni, it's okay. Gak apa-apa, memang gak gampang kok, siapa yang bilang gampang? Ya, pengampunan itu ilahi, itu sifatnya Tuhan. Kalau kita nih secara manusia, natur kita balas dendam. Ya, jadi kalau saudara bisa mengampuni, itu artinya karakter Allah ada dalam dirimu. Kedewasaan ada dalam dirimu. Usiamu boleh muda, tapi engkau bisa jadi dewasa. Engkau bisa jadi orang yang tough, kuat, tangguh ketika engkau melepaskan pengampunan. Let it go. Let it go. Let God in control. Biar Tuhan saja yang pegang kendali. Amin. Nah, hari ini saya mengajak kita datang yuk sama Tuhan Yesus. Ya, saudara punya nama-nama. Orang-orang yang melukai hati saudara mungkin sampai hari ini masih ada kemarahan di hati saudara. Ya, it's okay. Jujur aja, terbuka di hadapan Tuhan.
Katakan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan ubah hatiku, Tuhan tolong bekerjalah dalam hidupku. Aku mau mengampuni orang-orang yang telah melukai hatiku. Mampukan aku ya Tuhan untuk bisa mengasihi dan mengampuni. Mau saudara? Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi tolong aku ya Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Saat teduh sejenak saudara. Mari kita minta Tuhan tolong aku Tuhan. Kalau memang masih ada kemarahan, ada luka di hati, maukah saudara datang ke salib Tuhan? Sekali lagi alami pengampunannya, alami kasihnya, sekali lagi alami. Karena itu yang memampukan kita untuk bisa mengampuni saudara. Karena itu yang bisa memampukan kita untuk bisa mengasihi. Alami sekali lagi kasihnya mengalir, pengampunannya, penerimaannya, ketulusan hatinya, kesetiaannya. Alami itu. Tuhan kami mohon, kami mau mengalami sekali lagi itu Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan. Ubah hidup kami. Dan sekarang, maukah saudara sebut nama orang-orang itu? Mungkin itu papa, mama, keluarga, teman, sahabat, pacar. Orang yang dekat, orang yang saudara percayai. Maukah saudara berdoa untuk orang itu? Mari ambil beberapa waktu ini. Buka suaramu. Katakan, Tuhan aku mau mengampuni. Sebut namanya. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir.
yang tiada pernah berhenti. Mari taruh tangan kita di dada bersama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana-Mu Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, mengalir bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mengalirlah bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih buat kasih, pengampunan dan penerimaan Tuhan dalam hidup kami. Dan sekarang kami mau mengalirkan kasih, pengampunan dan penerimaan Tuhan kepada orang-orang yang menyakiti dan melukai hati kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan seumur hidup kami. Hari ini kami terima pemulihan, hari ini kami terima kesembuhan. Dan kalaupun kami ketemu lagi dengan orang-orang itu, sudah tidak ada kemarahan di hati kami. Kalaupun mereka tidak berubah, gak apa-apa. Karena ini bukan tentang mereka, ini tentang kami dan Tuhan yang kami sayang. Mereka mungkin gak berubah, tapi kami sudah berubah. Hati kami milik Tuhan. Rumah kediaman Tuhan, itulah hati kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Kuatkan kami menghadapi dunia yang makin self-centered ini. Dunia yang makin dingin satu sama lain. Tapi kasih kami gak pernah dingin. Kasih kami tetap hangat. Karena ada Tuhan yang selalu menghangatkan hati kami setiap hari dengan kasih itu. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan untuk papa, berkat Tuhan untuk mama, berkat Tuhan untuk kakak, adik, koko, cici. Berkat Tuhan untuk semua orang yang pernah melakukan kesalahan. Kami juga orang-orang yang bisa melakukan kesalahan. Itu sebabnya kami mau terus belajar Tuhan, memiliki hati-Mu. Meteraikan firman ini, berkati para pelayan yang sudah melayani dengan sukacita, orang-orang yang baru pertama kali hadir. Tuhan, berkatilah mereka semua yang hari ini baru pertama kali hadir. Dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang mau mengasihi dan mengampuni sama-sama